Lantas kata Abu Darda, jika kemudian engkau mengetahui hakikat setelah kematian, wala dakhaltum bayatan yastadilluna fihi, maka sungguh engkau tidak akan berteduh di rumah-rumah sampean. Tetapi engkau akan pergi di rumah-rumah kalian menuju gunung-gunung yang tinggi, menuju bukit-bukit yang tinggi, sambil memukul wajah-wajah kalian. Kenek menurut perkataan Abu Darda, kalau seandainya kita mengetahui hakikat kematian, kita tidak akan tenang tidur di atas tempat tidur, kecuali kita akan keluar menuju gunung yang tinggi, sampai kemudian kita memukul-mukul wajah-wajah kita. Ini menunjukkan apa? Rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap permasalahan, yaitu hakikat kehidupan setelah kematian. Sekarang berikutnya, wahada Abu Darda. Sekarang sahabat Abu Darda. Abu Darda adalah salah seorang sahabat yang notabene dia adalah orang yang memiliki pemahaman ahlul hikmah. Artinya dia adalah orang yang sering perkataannya itu menembus ke dalam hati-hati manusia. Karena dia adalah seorang sahabat Nabi yang ahli beribadah, ahli bersujud kepada Allah, dan banyak kemudian perkataannya itu menjadi perkataan yang abadi sampai hari ini. Abu Darda itu pernah berkata, sekarang perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridai kepada Abu Darda. Karena yaqulu, adalah dia berkata Abu Darda, inna asyadda ma'akhafu ala nafsi yaumal qiyamati, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takutkan atas diriku, kata Abu Darda. Kata Abu Darda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan, paling aku takutkan atas diriku pada hari kiamat, jika kelak ditanyakan kepadaku, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, hal ngamilta, bukankah engkau orang berilmu? Bukankah kemudian engkau adalah orang yang mengetahui? Lantas amalan apakah yang kau amalkan dengan ilmumu itu? Wah, ke peringatan busing cokanemu ngulang jeling nanang Abu Darda. Sekalipun kita juga mendapatkan peringatan ini semuanya, kita hari ini seperti ini. Hari ini dari tahun ke tahun sampai kemudian kita menjadi muslim, sampai hari ini, sampai detik ini, Al-Quran sudah banyak sampai di telinga kita. Hadis, ribuan hadis sudah banyak pula lewat di telinga kita. Bahkan pengajian-pengajian kita menemukan ribuan ustadz telah kita geluti sampai hari ini. Yang menjadi pertanyaan, seberapa jauh ilmu yang lantas kemudian kita peroleh, kita kemudian mengamalkan dengan ilmu itu. Ini yang perlu menjadi pertanyaan dalam jiwa kita semuanya. Karena Abu Darda yang membuat takut dia adalah seperti itu. Kita mengetahui, tetapi kemudian apakah yang lantas kemudian kita amalkan dengan ilmu itu? Seakan-akan perkataan Abu Darda ini itu selaras dengan ucapan Rasulullah. Jadi ucapan Abu Darda itu semakna, selaras dengan ucapan Rasulullah. Disebutkan itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tazalu qaddama abdi, tidak akan bergeser kedua kaki hamba, hatta yus'al, sampai kemudian dia ditanya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok ada suatu hari tatkala kemudian kita berdiri di hadapan Allah, kemudian kedua kaki kita kemudian tidak bergeser sedikit pun dari tempat itu sebelum pertanyaan itu kemudian selesai. Pertanyaan itu adalah 4 perkara. Dan kita tahu, kita pada saat itu sedang berhadapan dengan zat yang maha mengetahui isi hati manusia. Zat yang mengetahui segala apa saja yang ada di langit dan bumi. Artinya sekecil apapun kalau suatu saat kemudian kita berbohong dan berdusta, dia Allah maha mengetahui. Pada saat itu kemudian kita akan ditanya. Yang pertama adalah ngumrihi, tentang umurnya. Untuk apakah kemudian kita habiskan? Ngesuk sampean ditakoni, kamu sampean umurnya dari kalian yang dunia mau ngapa baik? Wah, coba bayangkan.
masa mudanya tatkala menginjak 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, sampai hari ini kita dihitung usia kita, umur kita di dalam hidup yang kita habiskan di dalam hidup ini oleh Allah kelak akan ditanyakan untuk apakah kemudian kita gunakan usia kita semuanya di dalam hidup. Bayangkan kalau suatu saat kemudian kita usianya di dalam hidup kita habiskan untuk segala kesia-siaan, tentunya kita akan menjadi orang celaka. Pertanyaannya si jitok kisuene reading. Makanya kalau dalam hadis Rasulullah, barang siapa yang dihisab pasti dia binasa. Kan iya, kan mulanya dulu pernah disinggung ada doa Rasulullah yang menyebutkan Allahumma hasibni hisaban yasir. Ya Allah, berilah aku hisab yang mudah. Hisab yang mudah sampai nggak ditakuni warna-warna. Begitu berdiri di hadapan Allah, Allah cuma hanya berkata, hal min berkata, apakah kamu melakukan dosa seperti ini, seperti itu? Jawab hamba itu, ya, aku melakukan dosa seperti ini, seperti itu. Diulang lagi oleh Allah, sampai kemudian di dalam hadis itu sampai 3 kali. Hamba itu hanya menjawab, ya, aku tidak mungkin berbohong Allah, aku melakukan dosa seperti ini, seperti itu. Kata Allah kemudian, inni satartu al-yawma laka. Sungguh aku menutup dosa-dosamu pada hari ini untukmu, dan aku juga mengampuni dosa-dosamu. Kising selamat hisabnya. Tapi kalau hisab ini ditanyakan terperinci, kita celaka. Sampai ditakuni umurnya terperinci, gua ngapa-apa detik waktunya, kita celaka. Kita celaka. Oh, celaka coba. Satu pertanyaan memakan waktu yang cukup panjang dan boleh jadi berujung dengan kesengsaraan. Karena kita tahu barang siapa yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pasti dia celaka. Waman nukisa, kata Rasulullah, faqad halaka. Maka barang siapa yang diperiksa dengan sungguh-sungguh amalannya, maka sungguh dia binasa. Contohnya kita takoni umurnya ngapa, wis kalau sudah ditanya seperti itu terperinci, siap-siap kita adalah orang yang celaka. Naudzubillah, semua naudzubillah. Lantas yang kedua, yang berkaitan dengan perkataan Abu Darda, uangan ngilmihi, dari ilmunya, untuk apakah kemudian dia amalkan. Sampai ngesuk ditakoni, sing mulang, sing dibulang, ditakoni kabeh. Sampai ngaji bendina malam ini sing apa? Pertama sing ditakoni memang sing mulang, diundang. Ini sing mulang. Takoni bisit sampean. Kalau ditanyakan berperinci, kita juga binasa. Kita binasa. Makanya yang paling sesuatu yang mengembirakan adalah kita mendapatkan rahmat dari Allah dan mendapatkan hisab yang ringan. Lantas kemudian berikutnya yang ditanyakan oleh Allah uangan malihi dari harta bendanya. Kalau harta benda ditanyakan 2. Min aina iktasabahu, dari manakah ia hasilkan dan untuk apa ia gunakan. Berarti segala apa saja yang kita punya, harta benda, itu pertanyaan ada 2. Kan ngendi nggo ngapa, itu seperti itu. Boleh dari sekecil apapun sampai sebesar apapun akan ditanyakan terperinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika diperiksa dengan perinci, kita celaka. Yang keempat adalah uangan jasadihi, tentang jasadnya atau tubuhnya, untuk apakah ia usangkan. Wah, awake dhewe terus ditakoni nggo ngapa nganti tekan usang. Artinya selama hidup di dunia tubuh Anda sampai usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, usia Anda sampai seperti itu, tubuh Anda, untuk apakah tubuh Anda itu digunakan? Apakah banyak untuk beramal soleh? Apakah untuk beramal sesuatu yang sesat? Itu seperti itu. Ini kalau dalam kitab Ibnu Katsir ya. Kalau dalam kitab Ibnu Katsir ada hal yang tidak ditanyakan oleh Allah. Kullun nikmatin, semua nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala semuanya pasti akan ditanyakan. Apa nikmat kan akan ditanyakan oleh Allah, semuanya. Yang tidak ditanyakan kan cuma 3. Di antaranya baju yang melekat di badan, dulu pernah disinggung. Mengingatkan saja, baju yang melekat di badan, artinya nek sampean punya baju 1000, maka 999 ditanya. 1 tidak ditanya. Kalau berkaitan baju berarti ditanyakan kan ngendi nggo ngapa. Si jitok sing ora takoni, berarti kelambi sing siki wis nggo brongsong ketewel, sing nggo medi-median nang sawah ditakoni kok. Ya kan ya. Yang kedua, yaitu rumah yang hanya didiami. Dulu pernah disinggung, rumah yang hanya tempat didiami, tempat hanya untuk berteduh.
Contohnya adalah Umay Salman Al-Farisi. Umay Salman Al-Farisi kalau dia berdiri menyentuh yaitu payon. Kalau dia tidur kakinya menyentuh gawangan pintu depan, kemudian kepalanya menyentuh tembok pembatas sana. Berarti Umay kan cilik ya. Itu yang tidak ditanya. Umay dek semuanya ditanyakan oleh Allah. Dan yang ketiga, roti kering atau semua jenis makanan. Roti kering ini maksudnya adalah tatkala roti itu digigit langsung, itu tidak akan hancur. Kecuali roti itu akan dicelup-celupkan ke dalam air, baru kemudian bisa dikunyah. Ini yang tidak ditanyakan oleh Allah. Semua selain itu akan ditanyakan oleh Allah. Jika Anda lantas kemudian tidak mendapatkan hisab yang ringan dari Allah, kita niscaya celaka. Ya celaka nek wong dene ngasih ora entuk, yaitu hisab yang ringan. Mulanya Rasulullah ngajari itu ngomong sampean, Allahumma hasibni hisaban yasir. Lantas berikutnya, masih kata Abu Darda, lau ta'lamuna ma'antum lakuna ba'dal mauti. Kata Abu Darda, lau ta'lamuna ma'antum lakuna ba'dal mauti. Seandainya sampean semuanya mengetahui terhadap apa saja yang sampean dapatkan sesudah kematian, kata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya kalau seandainya kalian semua itu mengetahui apa yang kita semuanya akan dapatkan setelah mati, kata Abu Darda. Lantas kata Abu Darda, lam akaltum ta'ama ala syahwah, maka sungguh sampean tidak pernah akan makan dengan nikmat, dengan syahwat yang enak. Kalau seandainya kita mengetahui hakikat setelah kemudian kita mati, apa yang kita peroleh di sana, kita tidak akan berselera untuk makan, kata Abu Darda. Mulane kalau panjenengan masuk di bab, yaitu di kitab, judul kitabnya Dahsyatnya Neraka. Pengarang kitabnya adalah Ibnu Rajab Al-Hambali. Kitab itu bercerita hanya neraka. Nanti masuk di bab bagaimana keadaan salafus soleh takut ke dalam neraka. Takut yaitu terhadap azab yang ada di dalam neraka. Di antara mereka ada yang tidak tidur seumur hidup karena memikirkan neraka. Ada yang kemudian tidak bisa tidur, tidak bisa makan kalau dia ingat neraka. Sampai seperti itu coba. Ada yang tidak bisa tertawa, tidak bisa bahagia di dalam kehidupan dunia karena saking takutnya memikirkan neraka. Sampai seperti itu coba. Contohnya naik nang kitab yaitu Dahsyatnya Neraka atau Takhfifu Minan Nar. Penulisnya adalah Ibnu Rajab. Masuk di bab itu nanti panjenengan akan disuguhi kisah-kisah orang-orang soleh bagaimana takut mereka terhadap neraka. Contoh, Abdullah bin Mas'ud pernah bersama muridnya. Dia melewati tukang pandai besi. Dia lewat tukang pandai besi. Lantas tatkala kemudian Abdullah bin Mas'ud melihat tukang pandai besi sedang bermain dengan apinya itu. Kita tahu yang namanya pandai besi, tatkala pandai besinya itu sedang bermain dengan api, hembusan angin yang ditimbulkan oleh pandai itu sangat besar. Apinya kemudian sampai menyala-nyala. Lantas demi melihat seperti itu, lantas Abdullah bin Mas'ud berdiri, tidak berkedip matanya melihat itu api. Begitu kemudian tidak berkedip melihat api, kemudian dia jatuh pingsan. Pingsan esok nganti tekan asar. Coba bayangkan. Sampai seperti itu. Maka setiap kali kemudian dia lewat tempat itu, dia pingsan. Tak kala ditanya, kenapa kemudian engkau melihat api pada tukang pandai besi kemudian kau pingsan? Dia menjawab, sesungguhnya api dunia membuat diriku teringat terhadap bagaimana dahsyatnya api neraka. Sampai seperti itu coba. Orang saking yakinnya terhadap neraka sampai menghadirkan ke dalam jiwa rasa takut yang tinggi. Ini Masya Allah sesuatu yang sangat menakjubkan. Nek dewe kan nora ya, wah bodoh. Itu seperti itu ya. Lantas kata masih perkataan yaitu Abu Darda, wala syarabtum syaraban ala sahwa, dan sungguh jika engkau mengetahui apa yang kau dapatkan setelah mati, engkau tidak pernah akan minum dengan syahwat yang enak minuman itu. Kalau menurut Abu Darda, kalau saja kita mengetahui hakikat setelah kematian, kita tidak akan pernah minum dengan berselera.
Karena kita tahu yang namanya kehidupan setelah kematian, kita akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Tatkala tidak bisa ditanya, akan dipukul oleh malaikat pemukul. Nanti kelak akan dihimpit dengan himpitan kubur. Nanti setelah itu kemudian kita akan ditemani oleh amal soleh kita. Nanti kemudian kita akan juga melihat, apakah kemudian kita akan melihat taman-taman surga atau melihat itu lubang-lubang neraka. Sampai menjelang hari kiamat tiba. Kehidupan setelah kemudian manusia meninggal. Padahal semua manusia pasti suatu saat kelak akan berpulang kembali kepada Allah. Kan hakikat kematian kan seperti itu. Siki sampean masih hidup dan tidak ada satupun manusia yang menjamin kalau seandainya sampean bisa mengumpulkan dokter spesialis 20, 100 orang atau bahkan lebih untuk menjamin 1 bulan lagi Anda masih hidup, itu tidak pernah akan mampu. Karena tidak ada jaminan dari manusia kita pada dasarnya suatu saat kelak 1 bulan lagi, 2 bulan lagi masih hidup. Karena kematian itu adalah rahasia dari Allah. Pantas seorang Abu Darda memberi peringatan seperti itu. Lantas kata Abu Darda, jika kemudian engkau mengetahui hakikat setelah kematian, wala dakhaltum bayatan yastadilluna fihi, maka sungguh engkau tidak akan berteduh di rumah-rumah sampean. Tetapi engkau akan pergi di rumah-rumah kalian menuju gunung-gunung yang tinggi, menuju bukit-bukit yang tinggi, sambil memukul wajah-wajah kalian. Kenek menurut perkataan Abu Darda, kalau seandainya kita mengetahui hakikat kematian, kita tidak akan tenang tidur di atas tempat tidur, kecuali kita akan keluar menuju gunung yang tinggi, sampai kemudian kita memukul-mukul wajah-wajah kita. Ini menunjukkan apa? Rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap permasalahan, yaitu hakikat kehidupan setelah kematian. Satu poin lagi nih, main kepenak ditengering ya sukan. Kalau ini kan sahabat-sahabat Nabi, besok nambah tokoh, yaitu setelah generasi sahabat. Lantas berikutnya Ibnu Abbas. Ini Ibnu Abbas, kita kan kanan ya. Sahabat Ibnu Abbas, dia adalah aswalu ainihi mislu siraqil bari minadumungi. Kalau kita melihat sahabat Ibnu Abbas, maka di wajahnya terdapat, di bawah kedua matanya terdapat bekas seperti tali sendal yang usang, karena saking banyaknya menangis kepada Allah. Ibnu Abbas kayak Ali bin Abi Thalib. Di bagian bawah kedua pandangannya terdapat seperti tali sendal yang usang. Berarti kan hitam, abu-abuan di sini. Karena apa? Karena saking banyaknya menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hari ini kita melihat jidat yang hitam sudah tidak mengherankan. Yang sangat mengherankan jika ada seorang yang di sini kemudian terdapat garis hitam. Ya, karena saking menangisnya saking banyaknya menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau Ibnu Abbas. Ini pelajaran, yaitu kehidupan sahabat-sahabat, bagaimana kemudian mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, diantaranya itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan, tafadhol silakan, atau mungkin ditanyakan, tafadhol silakan. Monggo. Tanyakan masalah yang lain atau mungkin masalah ini, monggo kalau ada. Kalau tidak berarti kita tutup. Berarti sampai meskipun metang. Cukup nggih? Nahtimu bihadza majlis ta'lim bi da'wati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.